Salam sahabat Ungkesahiu. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan sering menjadi pertanyaan besar dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Mengapa kita dipanggil untuk menderita seperti Yesus? Penderitaan sering kali dianggap sebagai hal yang negatif, tetapi Alkitab justru memberikan pandangan yang berbeda. Mari kita telusuri bersama, menemukan penghiburan dan kekuatan melalui kebenaran firman Tuhan. Jangan lewatkan, tetap bersama saya hingga akhir video ini. Pendahuluan. Yesus Kristus adalah teladan sempurna bagi kita semua. Dalam kehidupannya di dunia, Dia bukan hanya penuh kasih, tetapi juga penuh penderitaan. Namun, melalui penderitaan itu, Dia menunjukkan ketaatan yang sempurna kepada kehendak Bapa. Sebagai pengikutnya, kita dipanggil untuk mengikuti jejaknya, termasuk dalam hal penderitaan. Hari ini, kita akan membahas 4 poin utama tentang penderitaan Yesus dan panggilan kita sebagai orang Kristen untuk menderita. 1. Penderitaan Yesus sebagai teladan. Firman Tuhan dalam Yesaya 53 ayat 3-5 mengatakan, Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita. Yesus menjalani penderitaan yang tak terbayangkan untuk menebus dosa manusia. Bahkan di tengah hinaan, cemoohan, dan penderitaan di salib, Dia tetap taat kepada kehendak Bapa. Rasul Paulus dalam Ibrani 5 ayat 8-9 menyatakan bahwa Yesus belajar taat melalui penderitaan dan melalui ketaatan itu, Ia menjadi sumber keselamatan bagi semua orang yang percaya. Sebagai pengikutnya, kita juga dipanggil untuk taat bahkan di tengah penderitaan. Penderitaan adalah bagian dari panggilan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Aplikasi. Kita harus belajar menerima penderitaan sebagai bagian dari perjalanan iman kita. Dengan demikian, kita semakin menyerupai Kristus dan menjadi saksi yang hidup bagi dunia. 2. Panggilan Kristen untuk menderita. Yesus berkata dalam Matius 16 ayat 24, Barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Memikul salib berarti bersedia menanggung penderitaan dan tantangan demi mengikut Kristus. Rasul Petrus menegaskan dalam 1 Petrus 2 ayat 21. Kristus telah menderita untuk kamu dan meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk mengikuti jejak Yesus, termasuk dalam penderitaan. Aplikasi. Jangan takut menghadapi penderitaan. Anggaplah itu sebagai kehormatan karena kita sedang berjalan dalam jalan yang sama dengan Sang Juru Selamat. 3. Buah dari penderitaan Kristen. Firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 3-5 mengajarkan, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Penderitaan bukanlah akhir, tetapi proses pembentukan iman kita. Rasul Paulus menulis dalam 2 Korintus 4 ayat 17-18 bahwa penderitaan kita yang ringan sekarang ini sedang menghasilkan kemuliaan kekal yang jauh lebih besar. Aplikasi. Percayalah bahwa penderitaan memiliki tujuan ilahi. Ini adalah bagian dari proses Allah untuk membentuk karakter kita dan memperkuat iman kita. 4. Penderitaan yang membawa kesaksian. Dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 41, para rasul bersukacita karena dianggap layak menderita bagi nama Yesus. Rasul Paulus menulis dalam Filipi 1 ayat 29. Kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia.
penderitaan kita bukanlah sia-sia. Melalui penderitaan, kita dapat menjadi kesaksian yang hidup tentang kasih dan kuasa Allah. Aplikasi. Sikap kita dalam menghadapi penderitaan dapat menjadi alat yang luar biasa untuk menyatakan Injil kepada dunia. Tetaplah bersukacita dan bersyukur karena melalui penderitaan, nama Tuhan dimuliakan. Kesimpulan. Sahabat Ungkes Sahyu, penderitaan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Namun, kita tidak perlu takut atau putus asa. Dalam penderitaan, kita disertai oleh Roh Kudus yang memberikan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan. Percayalah bahwa di balik penderitaan, Allah sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan dan kemuliaan bagi kita. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika Anda diberkati, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Ungkes Sahyu. Penderitaan adalah bagian dari perjalanan iman, tetapi percayalah, Allah selalu menyertai Anda. Sampai jumpa di video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk teladan penderitaan yang telah Yesus tunjukkan bagi kami. Kami berdoa bagi setiap penonton video ini, agar Engkau memberi mereka kekuatan, penghiburan, dan keberanian untuk menghadapi setiap tantangan hidup. Kiranya mereka selalu merasa disertai oleh kasih-Mu dan Roh Kudus-Mu. Berkati mereka dengan iman yang teguh dan pengharapan yang tidak pernah pudar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.